tentang perintah Allah dan larangan Allah, bagaimana bisa kalau enggak dikaji kitabnya, tafsir Al-Qur'annya, penjelasannya. Maksud Allah mengatakan innal ladina kafaru sawaun alaihim a'angdartahum am lam tungdirhum la yu'minun. So, surat Al-Baqarah ayat 6. Kalau nggak diartiin mah kita nggak tahu. Nah, jadi intinya kalau kita ingin melaksanakan perintah Allah, termasuk orang-orang yang takwa, harus tahu apa yang diperintahkan Allah itu. Yang jelas ada di Al-Qur'an di sini. Ya, salah satunya kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Shadaqallahul azim. Artinya ya bahasa planet ya, engkau di bahasa umumkannya maksud penjelasannya. Soalnya saya ngajinya di planet Tasik ya, bukan planet Pluto. Sehingga bahasanya juga kalau planet Tasik mah ya gitu, Sunda ya. Kalau mungkin kalau diajarnya di planet Pluto mah mungkin itu kayak omongannya tuh kayak alien ya, predator. Innal ladzina kafaru, innal ladzina sa'nyana jalma-jalma kafaru anu kalupur itu jalma-jalma, sawaun sarwa bae alaihim ka itu jalma-jalma, a'angdartahum naha nyingsieunan anjeunhum ka itu jalma-jalma atanapi ka itu alladzina kafaru am lam tungdirhum atawa teu nyingsieunan anjeun ka itu alladzina kafaru la yu'minuna moal daekeun iman itu alladzina kafaru. Kenapa tahu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mepelingan ka jalma-jalma anu kafir teh atana ek dielingan kenapa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tahu bahwa orang-orang kafir itu kalau diingetin atau tidak diingetin tuh sama saja? Karena li'ilmillah. Kata Imam Jalaluddin ya, kata Imam Jalaluddin. Karena Allah sudah tahu dan pengetahuan Allah dikasih kabar kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang-orang kafir itu baik diingetin ataupun tidak diingetin tingkah lakunya akan sama saja gitu. Nah, jadi kalau kita ada yang seperti itu, ada sifat-sifat seperti itu,
diingetin tetap kayak gitu, nggak diingetin juga tetap kayak gitu, nggak benar. Untung kalau adatnya benar, tapi ini mah adatnya jelek, wah bahaya. Kadang orang yang udah dikhotam sama Allah, hatinya bakal merasa enak di dalam keburukan. Bah, enak saya mah di sini katanya. Udah seenak saya mah begini. Syukur kalau enaknya ada di dalam kebaikan, tetapi enak di dalam keburukan. Contoh enak di dalam keburukan. Kata Allah, waliyadribna ala juyubihinna. Pakai kerudung. Kalau kita mah pakailah kerudung kalian sampai menutupi badan-badan kalian, dada-dada kalian ketutup. Dengan ayat-ayat seperti itu, kalau orang-orang yang beriman mah pasti akan dilaksanakan. Tapi kalau orang yang nggak beriman, tidak akan mau. Contohnya seperti itu. Orang, tanda-tanda orang yang sudah dikhatam hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dikunci mati, bakal merasa enak di dalam keburukan. Enak nggak pakai kerudung, enak pakai baju ngetatu. Itu tanda-tanda orang bakal celaka seperti itu. Dinasehatin tuh, wah malah susah menerima hak tuh, susah menjalankan hak tuh. Sedangkan di dalam keterangan kulil haqqa walau kana murron, ucapkanlah hak walaupun pahit terasa. Kalau benar masuk bejakeun, ucapkan, sampaikan kalau benar. Tapi kalau orangnya mendekati dengan ayat ini, yaitu surat Al-Baqarah ayat 6, dinasehatin gak dinasehatin sama saja, dia akan terus seperti itu. Itulah tanda-tanda orang-orang yang akan celaka. Innal ladzina kafaru. Nah, sedangkan yang namanya kafir, itu ada sekitar 7 bagian. 1, kufrul ingkar. Contohnya tuh seperti orang ateis, tidak percaya sama sekali kepada adanya Tuhan, tidak percaya. Itu ateis, itu kufrul ingkar. Yang kedua, kufrul juhud. Kalau kufrul juhud itu orang yang tahu akan adanya Allah, tidak mau menjalankan perintah Allah. Contohnya itu adalah iblis, tahu akan adanya Allah tapi tidak mau melaksanakan perintah-perintah Allah. Itu kufrul juhud namanya. Ada yang kayak gini, kayak nomor 2, kufrul juhud. Kufrul juhud itu orang yang tahu akan adanya Allah, akan Tuhannya Allah, tapi tidak mau menjalankan perintah dan larangannya. Kata Allah harus begini, harus lembut, jangan kasar sama orang tuh, jangan karena orang melakukan kesalahan tidak dihukumi dengan semestinya. Nggak apa-apa kalau dihukum dengan semestinya, dengan aturan, nggak apa. Tapi kalau kesalahannya yang seharusnya misalkan harus didenda 100.000, ini malah 100 juta. Nah, seperti itu. Kufrul juhud. Yang ketiga, kufrul kitab. Kalau kufrul kitab itu kafir kepada Al-Quran, kafir kepada Nabi Muhammad SAW, dalam arti tidak mau melakukan, tidak mau menjauhi apa yang dilarang, apa yang diperintah Allah dan yang dilarang oleh Allah, ataupun sebaliknya.
tidak mau melaksanakan yang diperintah oleh Nabi Muhammad SAW dan tidak mau melaksanakan dan tidak mau menjauhi apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Contohnya, jangan judi, malah judi. Tutup kepala tuh udah sebaik-baik dan sebaik-baiknya, malah kepelontosan. Tutup badan tuh dengan benar, malah kepelontosan. Harus tahu aturan di mana kita harus membuka baju. Terus harus tahu patokan pakai baju. Kalau misalkan laki-laki batasnya antara pusar dan lutut, ya, itu pada waktu tertentu harus tahu batas-batasannya. Perempuan harus nutup baju tuh seluruh badan tuh, harus tahu waktu-waktunya, tempat-tempatnya, ada aturan-aturannya. Yang ketiga, kufru nifaq. Kufru nifaq itu contohnya seperti orang-orang munafikin. Yang selanjutnya kufru syirki. Kalau kufru syirki itu percaya ke Allah tapi suka nyembah sesajen, suka nyembah yang lain, percaya kepada hal yang lain yang tidak sesuai dengan aturan. Aduh, itu kufur syirik. Ada lagi kufur ni'am. Kalau kufur ni'am itu tidak tahu terima kasih akan nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak tahu terima kasih, kurang baik gitu. Itu kufur nikmat namanya. Kufur ni'am. Ingkar terhadap nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan, tidak tahu terima kasih akan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan, itu kufur. Sedangkan Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur kepada Allah, yakin bakal ditambah lah gitu. Contoh dari kalimah tersebut. Tetapi kalau sebaliknya, kalau kita kufur terhadap nikmat, ingat, inna adzabi lasyadid, kata Allah. Ingat, sungguhnya siksa kami itu sangat pedih. Kalau tidak tahu terima kasih, tidak mau bersyukur. Syukur itu dalam arti mau menjalankan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu artinya tuh dijalankan dan sesuai dengan haknya. Tidak nyeleweng yang dikasih. Umpamanya kita tuh dikasih tangan sama Allah, sok pakai tangan tuh kepada hal-hal yang baik. Kalau seumpamanya tangan ini dipakai mukul orang yang tidak hak, nah itu namanya kufur ni'am. Mulut diberikan Allah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala sampai bisa bicara terdengar sama orang lain. Kalau dipakai kepada hal-hal yang tidak baik, itu namanya kufur ni'am. Kufur ni'am. Kufur ni'am namanya. Orang-orang yang tidak tahu terima kasih akan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Pedas sekali ucapan-ucapannya. Nah, sebagian dari orang-orang yang kufur ni'am, kalau ngomong tuh jeplak-jeplak wae. Gimana? Terus gak bener, gak sesuai dengan fakta kalau ngomong tuh. Giliran sama orang dikasih yang sesuai dengan fakta, enggak menerima. Itu sebagian dari orang-orang kufur ni'am. Lanjut lagi kufur ridah. Kalau kufur ridah itu orang-orang yang murtad, orang-orang yang keluar dari agama Islam, itu kufur ridah namanya. Udah dikasih jalan yang benar,
malah milih jalan yang enggak benar. Itu orang-orang seperti ini kalau misalkan diingetin ataupun tidak diingetin tetap baik menjalankan hal-hal yang tidak baik, maka akan tetap walaupun jadi intinya mah kalau misalkan diingetin akan tetap seperti itu. Kalau misalkan sudah terkena golongan-golongan yang tadi. Contohnya yang jelas di sini, innal ladzina kafaru. Innal ladzina kafaru mana ya, orang-orang yang kafir mau diingetin ataupun tidak bakalan sama saja. Yang penting sekarang mah kita menyampaikan kebenaran. Bukan berarti kita tidak boleh udah tahu sih itu mah kalau kalau diingetin tuh bakal tetap aja seperti itu, malah melawan. Bukan berarti seperti itu. Terus ingetin tapi tidak boleh memaksa. Kita mah hanya disuruh untuk menyampaikan. Cukupkan sekian di dalam surat Al-Baqarah ayat 6. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi saya sendiri, umumnya bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.